Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dan seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat, dan lagi-lagi kita sekarang sedang menyongsong atau menyambut pagelaran dalam pertama kali ya edisi sejarah ini luar biasa ketika FIFA meng-create sebuah turnamen yang dinamakan dengan FIFA Asian Cup, melibatkan dua tim tamu, Pakistan dan juga dengan India. Kita tahu bersama bahwa India itu berada di grup kita, ya di grup A, sementara Pakistan berada di grup B. Ya, seperti dalam video saya kemarin, saya sudah berbicara bahwa dua tempat sudah diputuskan oleh PSSI, Stadion Gelora Bung Karno GBK dan Stadion Sijalak Harupat yang berada di Bandung menjadi lokasi atau tempat venue untuk pertandingan di FIFA Asian Cup. Di grup A akan bermain di GBK, grup B akan bermain di Sijalak Harupat. Tapi saya kali ini akan berbicara tentang beranikah ya, Coach JH atau John Herman memainkan starting 11 terbaik, ya terbaik dalam arti semua pemain diaspora yang main, yang belum pernah dilakukan, baik di zaman STY maupun Patrick Kluivert. Ini yang ditunggu juga oleh banyak orang. Ya, ini kesempatan ketika tidak melibatkan pemain-pemain yang ada misalnya lokal, dalam tanda kutip tentunya, tapi sekarang bermain dengan seluruh pemain diaspora. Ya, di starting 11 pertama. Karena ini sangat mumpuni. Bermain dengan sistem apapun. Mau 3-4-3 yang terus dikembangkan oleh John Herman, atau 4-4-2-3-1 misalnya bermain, atau 4-4-2. Terserah John Herman bermain. Tapi semua mereka dari Eropa yang main. Itu masyarakat ingin lihat, karena pasti cara bermainnya berbeda dengan tim yang kemarin yang ada di Piala AFF. Karena dengan reading the game, visi bermain yang sangat bagus, passing yang presisi yang terbaik yang mereka akan lakukan, itu pasti akan jarang terlihat kesalahan-kesalahan elementer yang akan terjadi. Termasuk di jantung pertahanan. Karena sekarang kan kalau Jai Ises bugar, fit lagi dan dia datang, itu akan sulit untuk bisa melewati dia. Vietnam sudah merasakan itu. Ketika belum begitu banyak pemain yang datang, pemain diaspora, tapi ketika Jai Ises memimpin di Jakarta untuk debut dia dan juga di Hanoi, Vietnam gak bisa bikin gol. Dan itu fakta. Kalah di Jakarta 1-0 lewat gol Egy saat itu, kemudian kalah 3 Vietnam di Hanoi. Dan Jai Ises membuat gol pertama dengan tandukan kepala sebelum ada Ragnar Oratmangun dan Ramadan Sananta. Jadi saya pikir ketika Jai Ises ada di belakang, ini pasti akan membuat pemain-pemain Vietnam trauma. Karena Nguyen Quang Hai pernah tak berkutik di sana. Mau Nguyen Din Bah juga, siapapun yang main, tidak bisa berbuat apa-apa untuk melewati masuk ke garis pertahanan kita ke dalam kotak penalti. Apalagi di bawah Mistan itu ada Martin Pas atau Emil Audero. Ini yang akan menyulitkan lagi bagi Vietnam atau tim-tim apapun. Namun tetap kita harus membumi, tetap merendah, fokus, ya tidak menganggap remeh semua lawan, walaupun dengan kualitas yang bagus. Tetapi sekali lagi kita akan menanti atau saya ingin menunggu bagaimana starting 11 yang akan ditampilkan oleh JH di FIFA Asian Cup. Karena kita akan, kalau menghadapi India sesuai dengan jadwal yang dirilis oleh Federasi Sepak Bola India, akan bermain pertama tanggal 24 di GBK, sebelum kita ketemu Singapura tanggal 27, dan tanggal 30 kita ketemu dengan Malaysia. Maka komposisinya teman-teman, itu menurut saya yang terbaik, entah dia memilih Pas atau Emil. Ya, dua-duanya bagus. Katakan dia akan bermain Emil Audero, bermain di posisi penjaga gawang. Kalau dengan 3 belakang, ya ini 3 belakang, ya, kita mengenyampingkan Rizky Ridho dulu, oke? Karena ini kan yang saya bilang adalah full diaspora yang tampil, yang sekarang sudah memegang paspor Indonesia sebagai warga negara Indonesia, pemain kita, ya bermain di belakang. Siapa yang akan dipilih? Saya pikir di belakang ada alternatif, itu bisa dimainkan adalah pasti dengan Kapten Jai Ises, oke? Kemudian bisa saja dengan Justin Hubner, itu sudah pasti ya, akan di kiri, dan Elkan Bagot. 3 ini kalau dicoba, ini top dengan 3 back, oke? Kalau bermain dengan 4 back, maka Justin Hubner bisa bergeser ke kiri, oke, di back kiri sama seperti yang dia mainkan bersama dengan klubnya Fortuna Sittard di Eredivisie yang saat ini sudah berlangsung ya. Dan kemarin dia bermain 90 menit full untuk bisa menahan juara bertahan PSV Eindhoven 2-2, di mana Ole Romani membuat 1 gol pembuka bagi
Fortuna Sittard. Oke, kalau 4 di belakang itu bisa aja dengan flat, maka 2 menara kembar kita yang kuat, Jai Ises dan Elkan Bagot akan bermain di situ. 2. Kemudian di kanan adalah Kevin Dix. Ini juga bagus dengan Justin Hubner ada di kiri. Kalau dengan 4, ya saya pikir sekali-sekali John Herdman tidak terpaku dengan 3-4-3. Karena dia juga toh bisa bermain dengan 4-2-3-1 atau 4-3-3. Bisa. Dan saya kira ini akan jauh lebih bagus. Kita bermain di kandang, dukungan publik yang kuat. Dengan Elkan Bagot bersama dengan Jai Ises, ini sangat-sangat kuat untuk ukuran pemain belakang. Kevin Dix di kanan dan Justin Hubner di kiri. Ya. Kemudian dia bertanya, kalau dengan formasi demikian, lalu di mana Calvin Verdong? Sabar. Ya, tenang. Calvin Verdong biasa kan kalau nggak di bek kiri itu didorong bermain sebagai gelandang bertahan dan sudah beberapa kali dia melakoni ya peran sebagai gelandang bertahan. Maka kalau bermain dengan 4-2-3-1, bisa saja John Herdman menaruh Calvin Verdong yang bermain di Lille di Ligue 1 Prancis ini itu di posisi gelandang bertahan bersama dengan Joe Pelupesi yang saat ini bermain di Lommel di Liga Utama di Belgia kan. Nah, 2 ini sangat kuat dalam hal double pivot untuk tim nasional kita ya dengan 4-2. Nah, kemudian 3 di depan itu siapa? 3 di depan itu bisa saja ya di kanan itu adalah Luke Vickery yang bermain di MacArthur di Sydney ya baru dinaturalisasi tanggal 17 Juli yang lalu dan dia sebenarnya akan datang di AFF tapi tidak diberi izin oleh klubnya. Klubnya hanya memberikan izin di agenda resmi FIFA dan maka untuk FIFA Asian Cup ini MacArthur melepas Luke Vickery. Dan saya sudah bilang di video saya sebelumnya kan bahwa dia akan menjadi pemain pertama yang akan tiba karena memang kompetisi di Australia itu baru akan dimulai pada 17 Oktober. Sedangkan di FIFA Asian Cup ini kan tanggal 30 sudah selesai, tanggal 3 Oktober sudah selesai semuanya. Oke? Maka Luke Vickery akan datang di kanan. Ole Romani bisa bergeser bermain di kiri karena Ole Romani itu nomor 10, pemain nomor 10 dan juga bisa bermain di winger. Jadi ini bagus. Nah, di antara mereka bisa aja ada pengatur serangan Tom Haye. Ya kan? Tom Haye yang sekarang bermain di Persib, dia menjadi satu-satunya pemain yang bermain di liga kita, tapi kan tetap dianggap sebagai pemain yang dari luar yang dinaturalisasi, walaupun dia sudah di Persib, tapi dia yang bisa mengatur di posisi ini, ya dengan Tom. Di depannya Mitchell Baker yang sudah membuat 4 gol ketika memperkuat kita di Piala AFF. Jadi itu kemungkinan-kemungkinan yang bisa dimainkan. Nah kalau tidak ada Tom Haye, tidak bermain misalnya, maka Ole Romani akan bergerak ke dalam untuk berdiri di belakang striker Mitchell Baker. Luke Vickery tetap ada di posisi di posisi kanan ya. Kemudian di kiri ini tinggal ditambah apakah Dean James akan bermain. Kita akan tunggu. Karena Dean James adalah pemain yang juga kuat ya. Kalau memang Miliano sudah oke, maka bisa aja perputaran itu akan terjadi dengan ada Miliano yang bermain. Ole bisa ke dalam, Miliano akan bermain di posisi flank bersama dengan Luke Vickery. Maka semua akan terjadi di situ. Yang menjadi tim yang sangat kuat, teman-teman ya. Itu yang akan kita lihat. Nah, kita kembali dengan formasi yang lain. Kalau bermain dengan 3 back, ya, Kevin Dix bisa juga bermain ke dalam. Posisi berdiri di kanan, Jai Ises dan Justin Hubner. Bisa saja. Sehingga posisi kiri kembali diambil oleh Calvin Verdong. Ya, karena ingat kita masih punya Nathan Cho. Nathan Cho juga bisa bermain di gelandang. Ya, itu yang menarik yang kita akan tunggu nantinya untuk 11 pemain diaspora yang akan bertarung untuk FIFA Asian Cup nanti. Kalau ini yang dimainkan, wah, saya juga pikir ini sulit mungkin bagi siapapun untuk bisa menghadang kekuatan kita. Karena pasti dalam hal menggang bola sangat kuat, rebut bola juga sangat baik, cara bertahan, transisi bermain itu oke, ya perpindahan bola kita tahu bersama sangat baik ketika kita dari bertahan ke menyerang, dari menyerang ke bertahan. Oke, bagaimana mengendalikan bola dari belakang dengan membuild up serangan itu pasti akan jauh lebih bagus karena semua pemain ini kan besar di Eropa ya bermain di sana, kecuali memang Mitch Baker yang dari Amerika dan Luke Vickery yang ada di Australia. Tapi selebihnya itu kan pasti mereka akan dapat chemistry-nya itu. Permainan yang orang ingin lihatlah permainan perpindahan bola, passing-passing yang cepat. Ya, yang di antara pemain chemistry yang sudah dapat, dan saya rasa kita sangat kuat. Ya. Dengan Verdong di kiri atau Verdong di gelandang pun kita tim yang terbaik ya. Tapi apapun itu kita akan menunggu soal John Herdman apakah berani untuk bisa memainkan dengan seperti yang saya katakan
Ya, karena ini harus bisa dicoba, harus bisa untuk bisa mendapatkan. Karena tidak ada salahnya semua pemain-pemain bagus, ya. Dan itu juga masyarakat ingin melihat, ya. Kita mengenyampingkan dulu pemain yang ada di kita ini, ya kecuali satu pemain, ya Tom Haye yang masih bisa diandalkan untuk bermain di sana, itu yang harus dilakukan oleh Mr. John. Ya, jika ingin membuat ada perbaikan yang baik untuk di FIFA Asian Cup setelah terpuruk di AFF, maka disinilah kesempatan. Ya, mumpung sebagai tuan rumah sangat keterlaluan bagi kita. Kalau sampai kita gagal lagi, ya sudah sulit untuk dibayangkan apa yang harus dikatakan. Jika dengan materi sudah seperti ini, kemudian kita gagal bahkan tidak melewati fase grup. Aduh, ini pukulan luar biasa sangat telak untuk seorang John Herdman. Maka sini adalah sebuah pertaruhan besar. John Herdman sudah mengatakan bahwa dia akan membangkitkan ya semangat juang bagi timnya setelah gagal di Piala AFF. Seperti ada sebuah nyala api yang akan berkobar nantinya di GBK, itu kita akan tunggu. Ya, bagaimana dia meracik taktik yang baik untuk pemain-pemain terbaik yang datang dari Eropa. Karena ingat juga, kemungkinan juga Adrian Wibowo yang akan datang, akan dipanggil saat ini bermain di Liga Austria, ya, bersama dengan Wacker Innsbruck. Ya, semoga pemain muda ini, 19 tahun, bisa tiba juga. Karena kita punya pemain-pemain stok, pemain muda yang sangat baik untuk di masa depan. Karena selain Adrian Wibowo, masih punya Luke Fikri, Michel Becker, ya, Giuliano Jonathan juga masih bagus. Jadi pemain-pemain yang baik, ya. Sehingga pemain yang lainnya main di Piala AFF yang masih memungkinkan untuk dibawa, itu bisa cadangan juga. Ivar Jenner misalnya masih bisa dicadangan. Rizky Ridho kalau mau diambil, cadangan aja dulu sementara. Mereka termasuk dengan Ragnar akan cadangan. Sandy Walsh juga akan menjadi cadangan bagi Kevin Dix. Itu bisa ada di sana. Mondo Ditri juga akan dimain. Itu semua ada pemain-pemain cadangan. Tapi memang bagi John Herdman harus bisa melirik pemain-pemain lain yang lebih segar untuk masuk ke dalam skuadnya kalau ada penambahan. Karena kalau misalnya dari luar kita sudah ada 15-16 orang, berarti mungkin tinggal ditambah sekitar 6-7 pemain ya yang sisa. Tergantung apakah akan diambil dari Piala AFF atau menambah pemain yang tidak ada di AFF untuk masuk ke dalam untuk membentuk 23 pemain di FIFA Asian Cup nanti atau sampai ke 26 ya. Tapi yang pasti saya berharap dan banyak juga yang tentunya yang menunggu adalah keberanian John Herdman memainkan full pemain diaspora ya yang sudah kita naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan. Semoga yang terbaik bagi tim nasional kita di FIFA Asian Cup. Wassalam.